Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Petanela Stohang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tendensi sentral. Apa sih itu tendensi sentral? Nah, di sini tendensi sentral itu adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Nah, tujuan dari tendensi sentral ini adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Nah, ini ada 3 metode dalam pengukuran tendensi sentral. Yang pertama itu adalah median, dan modus. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama adalah mean. Nah, mean itu adalah biasanya diketahui sebagai ilmu hitung rata-rata. Nah, rata-rata untuk populasi diidentifikasinya dalam huruf yakni mu, dan rata-rata untuk sampel mean ini adalah M atau X, atau juga disebut X min bar, itu yang disebut mean. Nah, berikutnya itu adalah median. Nah, median ini apa sih? Median ini adalah skor yang membagi distribusi menjadi 2. Nah, yang median ini sama dengan persentil yang ke-50. Nah, yang ketiga adalah modus. Nah, modus atau mode adalah skor atau kategori yang paling besar dari frekuensi terus kata mode adalah yang berarti itu gaya yang paling populer. Nah, yang berarti statistik modus adalah skor yang paling sering terlihat dalam kelompok data atau skor yang paling sering muncul dalam data. Nah, ini ada ukuran variasi. Apa sih itu ukuran variasi? Nah, ukuran variasi itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau juga ukurannya yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Nah, berikutnya ini adalah jenis ukurannya. Yang pertama itu ada range atau jarak. Nah, adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Nah, dan juga range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah hingga nilai terbesar atau nilai tertinggi ya. Nah, yang kedua adalah variance. Nah, variance ini apa sih? Variance ini merupakan rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungannya. Nah, yang ketiga itu ada simpangan baku atau standar deviation, merupakan akar kuadrat positif dari variance. Nah, nanti masih berhubungan dengan variance tadi ya. Nah, terus di antara ukuran dispersi atau variasi, simpangan baku adalah yang paling banyak digunakan sebab memiliki sifat-sifat yang matematis yang sangat penting dan juga berguna sekali untuk pembahasan teori dan juga analisis. Nah, simpangan baku ini digunakan untuk mengukur penyimpangan baku dan digunakan digunakan untuk mengukur penyimpangan atau deviasi masing-masing nilai individu. Nah, dari suatu himpunan data rata-rata hitungannya. Nah, satuan simpangan buku mengikuti data aslinya. Nah, terus yang keempat ada coefficient variasi atau coefficient of variation, adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase persen. Nah, sekarang ukuran posisi. Nah, ukuran posisi ini ada 3 jenis. Yang pertama itu kuartil. Apa sih kuartil? Nah, kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, masing-masing bagian mempunyai 25% data. Nah, terus jenis kuartil ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada kuartil bawah, kuartil
tengah atau median, dan juga kuartil atas jenisnya. Nah, yang kedua itu ada desil. Nah, desil itu apa sih? Desil itu adalah cara membagi data terurut menjadi 10 bagian data. Nah, yang masing-masing bagiannya itu mempunyai jumlah data yang sama. Nah, terus setiap jumlah data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Nah, ini yang ketiga ya, yang masih ukuran tadi. Nah, yang ketiga itu adalah persentil. Nah, persentil ini diambil dari kata persen per 100 sehingga persentil merupakan pembagian n data terurut menjadi 100 bagian yang banyak. Nah, dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai positif. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai materi ini. Selamat malam, terima kasih.